Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dalam acara Konsumen Bicara BPKN RI bersama saya Renti Maharaini Kerti. Hari ini kita akan membahas terkait masalah standar produk. Kita juga sudah hadir nih bersama saya, salah satu anggota BPKN RI, Bapak Dr. Arif Safari. Selamat pagi Pak Arif. Selamat pagi Bu Renti. Sehat ya Selamat Pak? pagi untuk pemirsa semua dimanapun Anda berada. Iya, benar. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nggak macet kan Pak? Alhamdulillah tadi lancar betul tuh. Alhamdulillah. Jadi nggak ada macet-macetnya. Baik. Hari ini kita akan membahas standar produk nih Pak Arif. Ya, bahwa kita tahu ya Pak ya, di sekitar kita banyak sekali jenis produk baik barang maupun jasa. Iya. Ya, tentunya masyarakat juga perlu tahu Pak. Iya. Apakah memang produk yang beredar di masyarakat itu ada standarnya, sehingga masyarakat itu menjadi aman Pak. Nah, untuk itulah Pak, kita mengundang Bapak, kira-kira kita akan bicara seputar standar produk, ya Oke. SNI, supaya Bapak bisa menjelaskan kepada konsumen kita apa itu sih standar, ya apa sih fungsinya, pentingnya apa, ya sehingga apa sih untuk kita nih sebagai konsumen kalau Betul. ada standar, karena pemerintah sudah punya ketentuan nih Pak terkait standar, Iya. ya ada regulasinya. Betul. Nah, kira-kira menurut Pak Arif, ini pandangan Pak Arif, sebenarnya itu maksud standar produk itu apa ya Pak? Baik, nah memang ini yang menarik nih Bu Iya. Renti ya. Iya. Masyarakat masih belum banyak yang menyadari Oke. tentang keberadaan standar. Ya. Kalau kita lihat misalnya Bu Renti pakai baju, ya, Iya. itu ada standarnya untuk kain. Oh gitu ya Pak, Iya. berarti kain ini ada Ada standarnya. standarnya. Oke. Gitu, ya. Kemudian Bu Renti tadi pagi kan makan. Iya Pak, Pakai peralatan sarapan. makan, ya kan? Betul, Ada piring, betul, ada ada. gelas. Semua untuk yang tableware untuk keramik itu Iya. ada standarnya. Oke. Kita minum air minum dalam kemasan. Iya. Kita pakai helm, Iya. ya kan? Kita pakai handphone, semua ada standarnya. Oh, ada standarnya. Jadi sebetulnya masyarakat, semua konsumen di Indonesia sendiri sudah dikelilingi oleh berbagai macam standar, ya kan? Lalu pertanyaannya apa nih standar Iya, itu? Gitu kan? apa sebenarnya standar? Jadi standar sebetulnya itu adalah semacam satu pedoman, ya, Oke. patokan yang bisa dijadikan sebagai acuan minimal dalam rangka Iya. keselarasan suatu produk atau Oke. jasa. Ya, jadi ini penting di situ pengertiannya standar. Makanya kalau kita bicara standar bisa macam-macam Bu Rendi tingkatannya, Oke. Iya. ya. Kalau misalnya ada satu perusahaan dari paling bawah nih, Iya. kalau dia mau menghasilkan satu produk, Iya. tentu kan dia akan melihat Iya. acuannya seperti apa. Oke. Produk mana yang dihasilkan tuh yang dianggap baik, mana yang tidak. Iya, iya. Itu yang disebut sebagai standar perusahaan atau standar industri. Oke. Namun dengan berkembangnya produk ini, kemudian kan ada beberapa perusahaan yang melakukan hal yang sama. Iya. Mereka bersepakat biasanya dalam Oh satu gitu. asosiasi, Iya. standarnya berubah. Yang tadi oke. saya punya standar sendiri, Sendiri. kemudian kompetitor saya Saya punya, punya. mitra saya juga punya. Iya. Akhirnya apa? Kita bersepakat. Oke. Kita buat juga standar, namanya Iya. standar asosiasi Oh, standar asosiasi Asosiasi. dari pelaku usaha. dari pelaku usaha. Oke. Nah, kemudian kalau kita melihat mungkin ada keperluan untuk mengangkat ini menjadi standar yang lebih tinggi lagi, Iya. ada yang namanya standar nasional. Oh, ada Itu, standar. nah, Yang kita kenal dengan SNI itu, Pak. betul. Oh, SNI itu adalah standar nasional, oke. ya, yang dikembangkan oleh BSN. Kemudian dari beberapa negara akhirnya berkumpul. Iya. Bisa jadi menganggap bahwa kita perlu nih, karena apa? Karena kan kita ada perdagangan internasional. Oke. Kita saling jual produk dari Iya, satu ke betul, negara yang lain. betul. Oleh karena itu, sepakat kita buat satu standar internasional. Oke. Ya. Itu disebut sebagai satu standar internasional. Iya. Ada tuh contoh-contohnya, misalnya kalau kita lihat standar yang dikeluarkan untuk peralatan telekomunikasi. Iya. Ada ITU. Ada standar yang dikeluarkan untuk elektronik dan electrical. Oke. Ada IEC. IEC. Ada lagi standar untuk pangan. Oh, ada Ya, untuk pangan. Pangan itu ada namanya Codex Alimentarius. Oh, gitu ya. oke. Ada ISO yang banyak ISO, terkenal nih. iya, ISO ya, itu standar macam-macam produk, Iya. jasa, standar uji, standar personel ada di ISO. Oke, Nah, baik, Ya, baik. macam-macam itu Iya, standar. baik Pak Arif tadi menarik ya Pak ya tadi bahwa ternyata
dimulai dari yang kecil ya Pak, Betul. usaha Dari kecil dia punya standar sendiri. Betul. Terus kemudian akhirnya jadi standar nasional SNI kita, dan juga kita punya standar internasional ya. Bagaimanapun juga nanti kan banyak pelaku usaha yang pasti juga sasarannya ekspor ya Pak Arif ya. Betul, Oke. betul. Tadi terkait ada beberapa standar tadi, Iya. itu untuk yang jasa kira-kira gimana Pak? Jasa juga Masuk sekarang, yang ISO ya, tadi ya Pak? iya. Jadi jasa juga ada sekarang. Oke. Ya, SNI-nya juga untuk jasa sudah mulai dikembangkan. Mulai Misalnya dikembangkan. ada SNI untuk pasar tradisional, ada itu Oke. pasar Oh. rakyat ya, Oh iya. sudah ada SNI-nya. Oh, udah ada Jadi SNI-nya. semua sedang dikembangkan ya, Oke, baik baik. produk maupun jasa. Oke, baik. Jadi sebenarnya SNI itu tadi Pak Arif mengatakan akhirnya asosiasi semua pelaku usaha bersepakat untuk menentukan gimana sih standarnya sehingga terwujud standar nasional kita. Iya. Nah, kalau standar nasional kita itu merujuknya aturan di mana nih Pak Arif Oke. nih? Apakah memang seluruh pelaku usaha kita wajib mengikuti SNI? Tadi Pak Arif mengatakan bahwa ini menjadi suatu pedoman bagi Iya, pelaku iya. usaha, atau bagaimana nih Pak Arif? Iya. Jadi pada saat SNI itu dibangun, Mm-mm. ya itu oleh BSN. Iya. Tapi biasanya ada namanya komite teknis Oke. di masing-masing Di kementerian teknis yang merumuskan. Merumuskan ya. Dia biasanya macam-macam tuh Mm-mm. dia gunakan acuannya. Ya, ada dari mulai ada standar mungkin asosiasi punya, Iya. ya. Kemudian dia juga akan melihat ke standar internasional. Oh, Mengapa? Mau tidak mau kita Oke. harus menyelaraskan standar kita dengan standar internasional. oke. Karena apa? Kita kan juga mau ekspor produk kita Iya, keluar. betul. Nanti kalau standar kita berbeda dengan standar dari luar negeri, Iya. yang dimana itu menjadi tujuan negara ekspor Iya. kita, akhirnya produk kita comply dalam negeri, tapi tidak comply dengan yang di luar negeri. Iya, betul, Nah, betul. Tugas Komtek inilah yang nanti akan merumuskan. Oke. Nah, setelah jadi pada dasarnya standar yang dihasilkan, Mm-mm. yang dikeluarkan oleh Iya. BSN itu sifatnya sukarela, Bu. Oh, sifatnya sukarela. Sukarela, ya. Oh. Jadi itu hanya digunakan sebagai acuan Oh, ya. jadi acuan pedoman bagi pelaku usaha. bagi pelaku usaha. Oke. Mau dipakai silakan, tidak apa-apa. Namun Iya. jangan salah, Oh, gimana? apabila Heeh. ternyata produk tersebut memiliki sesuatu yang risiko tinggi Oke. terkait dengan keamanan, keselamatan, Iya. kesehatan, gitu ya. Iya. Dan juga mungkin memiliki dampak lingkungan, Iya. ya. Iya. Nah, kalau memang punya risiko tinggi seperti itu, maka pihak Kementerian Teknis, Mm-mm. ya, Iya. itu bisa membuat satu regulasi teknis dan membuat standar produk tersebut sebagai SNI wajib. Oh, gitu. Kira-kira contohnya apa, Pak? Yang Nah, contohnya memang beresiko tinggi Iya. tadi yang Pak Arif sampaikan. helm. Oh, helm. Ada Helm itu sederhana kan- ya, Pak. Iya, Kita itu lihat. kan untuk keselamatan pengendara. Kan? Iya, betul. Coba kalau misalnya pakai helm kemudian tidak standar, Iya. digunakan begitu jatuh pecah, Iya. ya kan tidak melindungi konsumennya. Oke. Air minum dalam kemasan. Iya. Pada saat kita minum, kemudian tercemar dengan bahan-bahan yang berbahaya, kan bahaya bagi kesehatan dan keselamatan juga Iya, bagi betul. konsumennya. Ya, nggak hanya air ya kali ya, Pak. Apa bagaimana dengan galonnya atau dengan kemasan itunya Betul. gimana, Pak Arif? Ya itu semua ada standarnya, Oke. gitu. Sepanjang itu memang memiliki potensi, ya risiko yang besar terhadap kesehatan, Iya. keselamatan, ya keamanan maupun lingkungan, maka bisa dijadikan sebagai Sebagai- SNI wajib. Oke. Pada saat itu ditetapkan Iya. sebagai SNI wajib, Wajib. artinya apa? Iya. Semua perusahaan pelaku usaha Iya. baik di dalam negeri maupun luar negeri yang akan diimport barangnya ke Indonesia itu harus comply terhadap SNI wajib itu. Iya. Jadi wajib sifatnya, Wajib semuanya. mandatory. Oke. Berarti kalau pelaku usaha dari luar ingin masukkan produknya ke Indonesia, mereka juga harus wajib dong mematuhi standar kita ya, Pak. Betul. Sama seperti pelaku usaha kita mau ekspor keluar, betul. dia juga harus mengikuti Betul. ketentuan standar di Betul. negara lain. Iya. Oke. Nah, ini kan kita mau bahas terkait perlindungan konsumennya nih, Pak Iya, Arif ya. iya. Kira-kira menurut pandangan Bapak, apa sih fungsi dari standar tadi yang Bapak sampaikan itu ya? Apakah memang cukup untuk setidaknya langkah preventif nih bagi masyarakat kita nih? Apakah bisa memberikan perlindungan bagi kita masyarakat? Tadi ada menyebutkan produk air minum dalam kemasan, Iya. kemudian helm, Iya. tuh kemudian produk makanan. Kira-kira gimana menurut pandangan Bapak? Ya, jadi tujuannya tadi ya bahwa awal kalau memang produk tersebut memiliki potensi risiko yang besar, Besar.
bagi kesehatan, Iya, ya kesehatan tadi air minum kemasan, iya, keselamatan, selamatan, contohnya helm, helm, ya, iya, keamanan maupun keamanan. terhadap lingkungan, Oke, maka itu dijadikan standar yang sifatnya SNI wajib. oke, wajib Nah, tadi setelah ya Pak. wajib berarti apa? Iya, Semua perusahaan harus memproduksi produknya iya, sesuai dengan SNI wajib tadi. oke, Makanya di Undang-Undang PK itu iya, disebutkan hmm, pelaku usaha wajib wajib memproduksi barang sesuai dengan dan standar yang standar, berlaku. iya, Nah, standar di sini adalah iya, untuk apabila ditetapkan sebagai SNI wajib. wajib, Tapi oke, kalau sukarela, iya, tidak. Gitu. oh Ya, kalau iya, SNI wajib, mereka harus iya, mengikuti iya, iya. ketentuan yang ada. Gitu. Oke, ini menarik sekali nih Pak, terkait apa standar wajib sama sukarela. Nah, kira-kira misalnya nih Pak, kan kita tahu ya Pak, di sekitar kita dengan masa pandemi ini banyak muncul nih UMKM nih Iya, Pak iya, Arif ya. iya. Misalnya kalau mereka hanya memproduksi seperti makanan yang dibekukan Pak, Iya. apakah itu juga ada standar wajibnya atau mereka sendiri buatkan standar bahwa memang pelaku usaha kan wajib dong, maksudnya Iya. punya rasa tanggung jawab ya untuk menyampaikan produk itu aman dong untuk Iya. dikonsumsi. Kira-kira menurut Pak Arif gimana Pak? Nah, standar kalau sudah dikatakan itu sebagai wajib, Iya, maka berlaku untuk semua. semua. Oke. Dari Iya. industri yang complicated, yang besar sampai Besar. industri kecil juga. Oke. Kenapa kalau kita bicara Iya. misalnya untuk pangan? Iya, iya. Kalau memang dikatakan di dalam standarnya itu tidak boleh mengandung bahan kimia yang berbahaya, Iya. apakah kemudian kita katakan, oh ini hanya untuk industri besar atau menengah? Oh iya dong. Yang Iya, industri iya. kecil bolehlah Boleh. dikit-dikit. Iya. Itu kan nggak ada nggak toleransi ada ya. toleransi Iya. untuk itu. Iya. Jadi kalau dikatakan sebagai SNI wajib, maka berlakunya semua. Semua ya Pak. Industri kecil, Kecil. menengah maupun industri besar. Oke. Karena menyangkut masalah keamanan, keselamatan, kesehatan dari konsumennya. Oh, iya, Gitu. iya. Itu yang fungsi dari Fungsi perlindungan dari konsumennya di situ. Oke, baik. Nah, ini berarti tadi bicara SNI nih, Iya. Pak Arif ya. Kita lihat kenapa itu perlu harus ada logonya, Pak, gitu Iya, loh. iya, Di iya. produk itu, kalau misalnya tadi ya yang sukarela itu berarti kan nggak ada Iya. logonya nih, Iya, Pak. iya, Nah, iya, ini betul. kira-kira bagaimana pandangan Pak Arif Nah, nih? jadi itu yang ada logo SNI. Biasanya Heeh. kita beli barang Iya, nih, iya udah tadi kita yang beli, helm oh gitu. helm kok Ini kan ada logo murah. SNI-nya Nah, gitu ini ya. murah, Beli ini air minum enggak. kemasan ada tulisan SNI-nya Iya, gitu ya. iya. Nah itu sebetulnya secara praktis itu sebagai bukti Oke, jadi bahwa produk bukti. tersebut Iya. adalah produk yang sudah sesuai dengan SNI. Ya. Karena kalau nggak ada bukti itu kan masyarakat nggak tahu mana Oke. produk yang sudah sesuai SNI, mana Iya. yang tidak. Iya, iya. Dengan adanya logo tadi, Mm-mm. ya, maka masyarakat akan tahu, oh produk ini loh yang berkualitas. Oke. Sedangkan yang tidak bersertifikat, yang tidak berlogo SNI, dia belum jelas kualitas seperti apa. Iya, iya, Jadi iya. ini yang untuk membedakan di pasar, Mm-mm, mm-mm. produk mana yang berkualitas, mana yang tidak jelas kualitasnya. Sehingga konsumen bisa memilih. Oke. Tentu kan konsumen ingin mendapatkan kualitas yang Betul, baik. betul. Ada jaminan tentang kualitasnya. Iya. Makanya dia akan memilih produk yang ber-SNI atau berlogo SNI. Nah, ini sejalan ini Pak Arif ya. Ya. Jadi kalau tadi Pak Arif mengatakan dengan adanya logo ini setidaknya menjadi bukti nih Ya. bagi masyarakat kita bahwa kalau kamu mau mendapatkan produk yang berkualitas ya kamu harus perhatikan dong SNI. Nah, ini sejalan Pak bahwa sebenarnya hak konsumen kita ya juga mendapatkan informasi, Ya. tetapi kewajiban konsumen juga mencari tahu. Artinya konsumen juga harus aware ya sepertinya ya, Betul. cermat ya. Jadi jangan lihat dulu barangnya murah. Kadang saya suka gitu Pak Arif, kadang suka lupa juga ya. Ini murah, ini kok agak mahal, tapi ternyata ada logo SNI-nya. Iya. Kan banyak sekali seperti tadi helm, terus Betul. kemudian bohlam lampu, Iya, terus iya. kemudian regulator untuk gas LPG. Ternyata dengan adanya SNI tadi, logo di produk itu, Iya. ini bisa memberikan bukti bahwa produk ini sudah memenuhi standar kualitas yang ditentukan pemerintah. Oh, Betul. menarik sekali ini. Jadi makanya Pak. konsumen kalau membeli barang mesti lihat dulu, ini Oke. ada SNI wajibnya nggak? Oke. Kalau ada SNI wajib, pastikan bahwa produk yang dibeli itu sudah berlogo Sudah. SNI. Oh, ya. Sebagai bukti Sebagai bahwa bukti ya. ini udah terjamin kualitasnya. Oke, baik-baik. Jadi setidaknya dengan bukti logo SNI ini juga bisa memberikan jaminan kepada masyarakat terkait mutu atau standar dari produk tersebut. Nah, Karena ujung-ujungnya kan kita konsumen dilindungi ya Pak ya. betul. Nah, pertanyaannya berikutnya kan bagaimana bisa menjamin? Nah itu dia Pak. Gitu ya. Heeh, heeh. Nah, kalau yang saya lihat begini,
Jadi pada saat satu produk Mm-mm. itu bisa dia menggunakan logo SNI, Iya. itu atas suatu proses yang panjang. Oh, ada prosesnya, Ada Pak. prosesnya. Oke. Jadi satu produk misalnya Mm-mm. itu dalam kemasan atau Betul. helm gitu Iya. ya, sudah mendapatkan logo SNI di SNI. situ, itu sudah melalui satu proses penjaminan yang panjang. Oke. Jadi pertama, Mm. tentu kita akan melihat ya, Iya. untuk satu produk itu sendiri, untuk dikatakan dia sudah sesuai atau berkualitas baik atau tidak, perlu ada standarnya. Iya. Maka perlu ada lembaga pembangun atau pembuat standar. Oh, ada lembaganya. Ada lembaganya. Dalam hal ini di Indonesia namanya Badan Standarisasi Standarisasi Nasional, BSNI. BSN. Nah, nanti standar ini ya. akan digunakan Oke. ya Iya. oleh namanya Lembaga Sertifikasi Produk. Oh, lembaga sertifikasi produk. Nah, itu Iya. lembaga ini nanti akan melihat nih Bu Renti, dengan Iya. menggunakan acuan standar Iya, yang tadi. dikembangkan oleh BSN, Iya. dia akan melihat, melakukan pengujian. Oh, ada pengujiannya ternyata. Ada pengujiannya ada pengujian. terhadap produk yang diuji tadi, misalnya Iya. apakah helm, ada air minum dalam kemasan. Dia lakukan pengujian dulu dengan mengacu kepada standar yang ada. Iya, tadi. Jadi diujinya akan melihat apakah parameter uji yang ditetapkan dalam SNI Itu. tersebut, produk ini sudah comply. Oh, Itu yang pertama. Iya, oke. Dia harus lulus itu dulu. Iya, oke. Itu pengujiannya pun oleh laboratorium khusus. Oh, jadi benar-benar laboratoriumnya ya, Pak ya. Nggak Oke. sembarangan Iya, laboratorium iya. gitu ya, dan sudah terakreditasi. Mm-mm. Nah, kedua, Iya. nanti dia akan melihat apakah organisasi ini, proses ini, Mm-mm. itu memiliki satu sistem manajemen mutu yang baik, yang bisa menjamin konsistensi dari produk yang dihasilkan. Oh, ternyata juga dilihat juga Dilihat ya, juga, Pak, karena kalau bisa prosesnya. kita lihat pada satu saat aja kita lihat produknya, oh, ini comply. Iya, comply. Tapi apakah minggu depan, bulan Nah, depan, itu tahun depan, dia. Karena akan kan konsisten nggak? Nah, benar. Karena kan prosesnya terus ya, Pak. Terus Iya. kan berlanjut. Iya, Oleh betul. karena itu, Nah. dipastikan bahwa sistem Manajemennya manajemennya untuk mutu ini ada dan bisa menjamin Oke. konsistensi produk yang dihasilkan akan terus konsisten dari waktu ke waktu. Oh, Nah, itu bisa saja nanti tidak perlu melakukan pengecekan terhadap prosedur segala rupa apabila ternyata perusahaan tersebut yang menghasilkan produk tadi sudah memiliki sertifikasi ISO. Oh, berarti ISO ISO 9000. berkaitan juga Iya, ya, Pak? kalau dia sudah punya ISO 9000 itu kan sistem manajemen mutu. Iya, betul. Nah, sudah ada sertifikatnya, Iya. biasanya dari lembaga sertifikasi. Iya. Ya. Nah, itu lembaga sertifikasi, dia tunjukkan, oh ya sudah ada, berarti tinggal diverifikasi betul apa tidak. Jadi dua hal, Iya. produknya diuji, Uji. dan dia memiliki sistem manajemen mutu. Oke, dua hal ini Dua yang hal harus ini. diperhatikan oleh pelaku Betul. usaha ya, Pak ya. Nah, namun sekali lagi, pada saat lab menguji, ya, dia melakukan pengukuran kan, Iya. tapi ukurannya standar apa? Oh, iya. Kan belum tentu standar Iya, ukurannya. benar. Iya, Pak. Kalau satu lab dengan lab lainnya Lainnya ukurannya berbeda. berbeda, hasilnya akan berbeda. Iya. Untuk itu maka alat ukur yang Ukurnya. ada di lab tersebut harus namanya dikalibrasi. Oh, ya untuk menjamin Untuk itu. menjamin kalau saya bicara 1 meter di sini iya. dengan 1 meter di lab lain juga sama. Sama. 1 meter di sini dengan 1 meter di Jepang juga sama. Sama. Ya, Oleh jadi ada keseragaman ya, ada Pak ya. keseragaman. Oleh karena itu, maka namanya standar ini Iya. ada namanya standar nasional satuan ukuran di Indonesia. Standar nasional satuan ukuran. Yang harus tertelusurannya itu sampai ke internasional. Oke. Disebut sebagai standar internasional. Iya. Tadi fungsinya apa? 1 meter di sini dengan yang di Jepang sama, Iya. dengan di Amerika sama. Sama, Gitu. iya. Nah, ini dilakukan kalibrasi alat ukurnya, alat timbangannya. Cara timbangannya. Betul nggak nih? Iya, benar. 100 gramnya betul 100 Iya. gram nggak? Jangan-jangan sudah 110 gitu kan? Iya. Jadi kan nggak akurat. Iya. Gitu, alat. Berarti timbangannya juga punya standarnya ya, Ada Pak? standarnya dan itu dikalibrasi alat ukurnya Oke. di lab kalibrasi. Kalibrasi. Namanya. Iya, Jadi iya. tadi Bu ya, yang namanya lembaga sertifikasi produk, ada laboratorium uji, ada lab kalibrasi, ada lembaga sertifikasi. Iya. Itu juga nggak semudah itu mereka bisa melakukannya. Oke. Karena apa? Mereka harus terakreditasi dulu. Oke. Jadi untuk Memastikan bahwa mereka pada saat mengeluarkan sertifikat uji, Iya. sertifikat tadi sistem manajemen mutu, Iya. itu mereka sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Sehingga pada saat dikatakan dia sudah punya sertifikat sistem manajemen mutu, kita sudah yakin bahwa ini sudah benar. Iya. Pada saat sertifikat uji diberikan, Kan. oh berarti pengujiannya sudah benar. Pengujiannya Prosedurnya udah sudah benar. tepat. Prosedurnya udah tepat. Nah, diakreditasinya oleh namanya
lembaga akreditasi. Di Indonesia adalah Komite Akreditasi Nasional. Oh, Komite Akreditasi Akreditasi Nasional. Nah, jadi kalau kita lihat, ini kan berlapis nih Bu. Iya, Ya, pasti ya. ada lembaga pembuat standarnya, Standarnya. ada lembaga penilaian kesesuaian Iya, seperti tadi, lembaga sertifikasi Sertifikasi produk, produk. lembaga uji, lab kalibrasi, ya, Kalibrasi. lembaga sertifikasi tadi. Nah, ini semua juga dilakukan akreditasi oleh CAN. Jadi ada CAN-nya juga. Jadi semuanya berlapis, Bu, penjaminan Oke, ini. iya, menarik nih. Nggak semudah bahwa orang bisa mengeluarkan sertifikat Iya, gitu iya, ya. iya. Karena pernah pengalaman dulu, saya sebelumnya juga saya bekerja di Sukovindo, jadi Iya. saya tahu persis mengenai Iya. itu. Ada orang datang, perusahaan, langsung datang ke saya bilang, Pak, saya minta keluarkan sertifikat. Oke. Jadi karena nggak paham, Iya, iya. dianggapnya sertifikat itu bisa Bisa dalam kertas saja hitungan langsung detik comply, ya. Iya. Padahal Prosesnya panjang. Iya. Iya, Nah, oke. jadi itulah mengapa dikatakan bahwa kalau ada produk yang sudah berlogo SNI, itu sudah ada jaminan. Kan tadi jaminannya berlapis. Iya, udah panjang sekali ya prosesnya ya. Dan itu yang bisa membuat bahwa SNI itu kenapa bisa efektif dalam Oke. rangka menjamin kualitas. Iya, iya. Nah, itu menarik ini Pak Arief ya. Jadi saya lihat lagi tadi kan produk-produk. Nah, ternyata kalau bicara akreditasi juga ada universitas. Jadi seperti swasta ya kan ada akreditasi A, akreditasi B gitu. Oh, berarti tinggal masyarakat lihat kalau misalnya yang universitas untuk pendidikan akreditasi A berarti sudah bisa punya kualitas yang baik ini nih. Karena juga ada di atas A ada unggul sekarang Pak Arief. Oke. Nah, ini terkait tadi ya perlunya logo SNI, terus kemudian prosesnya cukup panjang. Menurut pandangan Pak Arief, apakah dengan adanya ketentuan standar ini itu bisa nggak mencegah Pak Arief produk-produk yang mungkin itu berbahaya gitu loh. Apalagi tadi walaupun memang ada sukarelanya juga, tetapi bisa nggak kira-kira efektif untuk mencegah beredarnya produk-produk yang berbahaya bagi keselamatan konsumen? Gimana nih Pak Arief? Ya, seharusnya dengan adanya sistem tadi, ini sudah bisa menjamin bahwa produk yang beredar itu adalah produk-produk yang berkualitas, ya, apalagi produk-produk yang berpotensi memberikan dampak yang sangat potensial bagi kesehatan, keselamatan, keamanan maupun lingkungan, ya. Namun tidak lepas ini sepanjang dilakukan pengawasan yang efektif. Nah, itu dia, betul. Gitu ya. Karena kalau memang tidak dilakukan pengawasan, orang bisa saja, kan itu kejadian Bu Renti. Ada beberapa produk yang dia asal tempel aja logo SNI-nya. Oh, ada ya Pak ya? Ada, padahal tidak dilakukan sertifikasinya, tidak dilakukan pengujian produknya. Nah, oleh karena itu pengawasan ini juga penting, ya. Nah, pengawasan ini memang dilakukan oleh beberapa instansi. Yang jelas BSN itu biasa selalu melakukan uji petik tuh. Oh, uji petik. Ya, uji petik untuk produk-produk yang sifatnya barangkali yang bukan SNI wajib. Karena SNI wajib, uji petiknya dilakukan oleh Kementerian Teknis. Oh, iya. Jadi kalau yang wajib dilakukan oleh Kementerian Teknis. Nah, bagi yang tadi sukarela, fokusnya akan dilakukan oleh BSN. Oh, berarti ternyata nggak hanya efektif untuk memberikan bukti bagi konsumen, juga ada pengawasannya ya Pak Arief. Dan ini pengawasannya juga continue ya Pak? Continue dilakukan, setiap tahun mereka lakukan. Oh, setiap tahun mereka. Untuk menjamin tadi prosesnya, karena harus berkesinambungan ya Pak Arief ya. Jadi kan tadi walaupun sudah ada dikatakan bahwa pada saat dilakukan sertifikasi produk, ya tadi yang produk yang sudah berhak untuk mendapatkan logo SNI di produknya, tapi kan kita nggak tahu apakah dengan berjalan waktu bulan depan, tahun depan akan tetap konsisten. Kalau orangnya pindah segala rupa, mestinya tidak, tetap konsisten. Tapi bisa saja satu dengan lain hal membuat produk itu jadi tidak sesuai dengan mutunya. Oleh karena itu tetap pengawasan itu perlu dilakukan oleh BSN maupun Kementerian Teknis. Kementerian tadi, ya terkait pengawasan. Betul. Nah, ini tadi menyambung ya Pak Arief ya untuk pengawasan, bahwa tadi ada standar yang wajib, ada yang sukarela. Misalnya yang wajib ini, ternyata pelaku usaha itu bisa dikatakan mungkin
dia lalai nih, gitu. Betul. Karena ada jangka waktunya nggak sih Pak Arief Nah, untuk iya, berlakunya SNI ini iya, gitu iya. loh. Ada jangka waktunya Ada nggak? jangka Oh waktunya, ada. biasanya ada 3 tahun. Nah, misalnya Nah, kalau yang dia 3 tahun dia misalnya nggak mempertahankan standarnya atau dia lalai untuk mengikuti iya, tadi prosedur yang Pak Arief iya, katakan, itu gimana tuh Pak itu Arief? bisa dicabut. Oh, oke bisa Bahkan ya. kalau Iya. misalkan ya dalam Heeh. waktu 1 tahun tiba-tiba terjadi insiden, Iya, iya. ya ada keracunan misalnya, Iya, wah itu kan dilihat kan iya. oleh lembaga sertifikasi Heeh, produknya, iya. kenapa ini keracunannya, Mhm, diinvestigasi. Apabila memang ada kelainan yang sifatnya adalah fatal, mhm. maka dicabut itu Oke, iya, sertifikasi iya. produknya, Iya, gitu iya, ya. iya. Jadi pengawasan ini perlu dilakukan makanya Iya, iya. menurut saya. Jadi nggak serta-merta bahwa satu perusahaan sudah dapat Dapat itu, ya ini, walaupun tadi 3 tahun, iya 3 tahun. tetap surveillance dilakukan setiap tahun. Oh, jadi walaupun jangka waktunya 3 tahun dan bisa diperpanjang kembali, Ya, tetapi pengawasan ini tetap dilakukan kontinu per per tahun tahun, saya untuk memastikan betul. bahwa betul-betul pelaku usaha komit bahwa produk yang mereka produksi perdagangkan itu memenuhi standar yang Dan yang berlaku. berlaku. Ditambah lagi tadi Mhm. pengawasan yang dilakukan oleh kementerian, Iya, kementerian teknis. teknis. Jadi ini betul-betul Iya, dijaga semua nih dari iya. semua ini kemungkinan ya. Iya, iya. Berarti, kalau misalnya tadi ya Pak Arief ya, jangka waktu 3 tahunnya belum nih, Ya, tapi ternyata di tahun pertama tadi Pak Arief, ada kasus dari produk ini ya, ternyata ada kelalaian nih ya, dari si pelaku usaha. Bisa nggak tuh pelaku usaha diminta pertanggungjawaban Pak ya. Arief? Heeh. Jadi itu adalah sesuai dengan undang-undang kita ya, Iya, di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. mhm, Itu kalau memang itu ada pelaku usaha yang ternyata mhm. terbukti Iya, ya setelah dilakukan investigasi, iya, penyidikan iya. gitu ya, ternyata dia memproduksi tidak sesuai dengan standar Nah itu, SNI wajib tadi, mhm, maka dia bisa dikenakan sanksi. Bahkan kalau memang itu bisa menyebabkan misalkan fatalitas, iya kematian, kematian. itu bisa dituntut secara pidana Oh, gitu. oke. Dan ini penting ya, Iya, sanksi ini mhm, penting. Untuk apa? Ada efek jerah. iya, iya, Karena iya, kalau tidak ada sanksi, maka pelaku usaha dengan mudahnya mhm, dia mengatakan tadi mhm. pemalsuan SNI dia tidak dilakukan sertifikasi pengujian produk, Iya, tahu-tahu pasang aja tempel logonya SNI gitu iya, kan ya. iya, Padahal kan nggak boleh iya, iya, gitu. iya. Jadi kalau ada hal semacam ini kemudian dilakukan pengawasan Mhm. di pasar, maka ini dia bisa kena sanksi. Iya, iya. Nih, menarik nih Pak Arief, berarti ternyata di undang-undang kita, di Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga ada sanksi Ya, dan juga bisa pelaku usaha diminta pertanggungjawaban betul, tadi. Ya, betul. satu lagi nih Pak Arief untuk Ya, kita, memperdalam ya, diskusi kita nih terkait, SNI, kira-kira menurut Pak Arief upaya apa sih yang bisa, eee, dilakukan ya baik oleh pemerintah maupun stakeholder terkait supaya pelaku usaha itu benar-benar aware, benar-benar sadar bahwa ini adalah suatu, hal yang penting untuk ya, bisa menjaga, konsumen kita nih, gitu. melindungi konsumen kita ke Ya, depannya. Sehingga kejadian yang tadi misalnya tadi ada jangka waktunya 3 tahun, tapi 1 tahun dia udah ini kan nggak tahu ya konsumen ya, apa benar SNI logonya itu ya, asli atau cuman ditempel doang atau ya, ya. gimana? Kira-kira gimana nih Pak Nah Arief nih? ini menarik Heeh, nih ya. heeh. Jadi katakan sebagaimana penjelasan tadi, pengawasan itu kan sudah dilakukan oleh BSN maupun Kementerian Teknis. Betul. Katakan saya ambil contoh ya, Iya, untuk produk yang beredar yang diperdagangkan, iya. itu maka dilakukan pengawasannya di pasar itu untuk SNI wajib itu oleh Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Oh, di bawah oke. Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendak. Iya. Mereka bekerja sama dengan dinas perindak di daerah-daerah di Oh, provinsi-provinsi. jadi di setiap daerah ada Iya, ya? untuk memastikan bahwa produk yang beredar di daerahnya itu sudah comply dengan SNI wajib yang ada. Oke. Namun kan kita dengan cakupan yang begitu luas, Iya, benar ya benar. kan, tidak memungkinkan. Kadang-kadang bisa lolos. Iya, Ya, buktinya iya. kan ada beberapa hal, misalnya apel yang tercemar listeria, gitu Mhm, kan ya. mhm. Juga produk susu yang Susu, tercemar. iya. Ada yang ya, ikan makarel yang Iya, mengandung makarel, cacing iya. segala rupa. Nah, Sarden, iya heeh. sarden. Itu kan bisa bisa Nah itu, lolos ya. lolos. Oleh karena itu yang penting apa? Masyarakat sebagai konsumen juga jangan lupa dan jangan ragu apabila ditemukan ada sesuatu produk yang dirasa kayaknya nggak sesuai dengan standar, lapor. Nah, itu dia, Lapor Pak. kepada mana? Iya, Kepada dinas perindak mhm, terdekat, iya, kepada Kementerian mhm, Perdagangan, ke kami juga bisa ke BPKN.
Oh, juga bisa. kepada lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, ya seperti LKI, Komunitas Konsumen Indonesia dan lain-lain. Ya. Oke. Silakan lapor, Iya. karena tanpa masyarakat juga melapor, kan sekali lagi Hmm. lingkup pengawas ini begitu luas. Hmm. Terkadang kita tidak bisa mencakup semua area yang ada kan. Hmm. Tapi dengan adanya laporan masyarakat, kita jadi aware kan, Iya. oh ada apa? Kita Iya. langsung turun timnya, kita lihat, Iya. oh ternyata betul, nggak Iya, sesuai. iya. Baru kemudian dari kejadian satu daerah, kita bisa informasikan ke daerah yang lain. Hati-hati loh, Iya. ini ada produk yang tidak sesuai dengan Iya. ini, dan ini berbahaya, misalnya. Ya kan? Dengan demikian, maka pengawasan ini menjadi pengawasan yang sifatnya adalah terintegrasi, gitu. Menarik ini Pak Arief, karena ternyata sejalan nih Pak, di Ya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita, ya itu juga ada ketentuan terkait pembinaan dan pengawasan, bahwa Betul. pengawasan itu tidak selalu dari pemerintah, artinya Ya. juga kita masyarakat ikut serta yang tadi Pak Arief Ya, sampaikan, ya. bahwa nah ini menjadi pesan juga nih bagi sahabat-sahabat konsumen Indonesia, ya tadi Pak Arief sudah menyampaikan bahwa kita semua juga punya peran untuk pengawasan Betul, itu, karena betul. ada banyak channel aduan yang Betul, bisa betul. masuk, salah satunya di kami BPKN. Kami juga tidak harus datang ke kantor kami, tapi bisa secara lisan, baik melalui media sosial kami maupun melalui WA kami. Waktu juga nih terbatas nih Pak Arief, Iya, iya. tapi sebenarnya obrolan kita cukup sangat menarik, tapi kita terbatas waktu. Terima kasih sekali Pak Arief. Namun, Bu Neti, ada yang ingin saya sampaikan. Boleh silakan Karena Pak ini, Arief. saya ingin memberi informasi kepada masyarakat, konsumen, bahwa sekali lagi standar itu penting. Oke. Ya, manfaat standar bukan hanya bagi konsumen yang bisa membedakan bahwa mana produk yang berkualitas, mana yang tidak tadi. Iya, Ya. betul. Tapi juga jelas bagi pelaku usaha kan. Pelaku usaha bisa tahu ada acuan Iya, bagaimana dia harus memproduksi barang agar barangnya betul-betul bisa comply dengan ketentuan dan bisa memuaskan pelanggan-pelanggan dia, konsumen-konsumen dia. Tapi juga jangan salah, standar itu juga bisa bermanfaat bagi para pekerja. oh gitu. Tenaga kerja di dalam satu industri. Kenapa? Karena kita juga punya standar namanya sistem manajemen K3. Oh ya, Standar lingkungan kerja, iya, ya, kebisingan, polusi. keamanan, iya. Nah, ini juga akan K3. melindungi mereka. Iya, Ya kan? iya. Dan bagi pemerintah jelas standar itu diperlukan dalam rangka pengawasan. Sehingga itu membuktikan bahwa negara hadir Iya, hadir. dalam rangka melindungi para konsumen. Iya, Demikian, terima kasih Pak Arief. Kata kuncinya cukup banget ya, bahwa ternyata kita bicara standar itu bisa berguna bagi kita masyarakat, juga bagi pelaku usaha, bagi pemerintah maupun bagi pekerja. Terima kasih sekali Pak Sama-sama, Arief, Bu udah Eti. meluangkan waktu di acara Konsumen Bicara. Ya. Lain kali kita akan bicara dengan tema yang lebih menarik lagi Pak Arief. Siap, sama-sama. Sampai di sini ya kita pembahasan standar produk kita. Kita akan ketemu lagi untuk pembahasan tema yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.